Suhaib radhiyallahu anhu masuk Islam teman-teman sekalian dengan sangat mudah dan dia termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam. Tentu di sini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang pertama yang menampakkan keislamannya 7 di awal-awal Islam di Mekah. Orang pertama adalah Rasulullah SAW tentunya. Yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ammar, yang keempat ibunya Ammar, Sumayyah, yang kelima Bilal, yang keenam Migdad, dan yang ketujuh Suhaib. Suhaib masuk dalam 7 orang yang mengiklankan Islamnya di awal-awal Islam, di awal-awal Islam. Dan ini bukan hal yang ringan teman-teman sekalian, berat nih ya. Di Mekah tidak ada teknologi pada saat itu, ada nabi yang buta huruf, orang buta huruf walaupun jujur terus tiba-tiba diakui sebagai nabi dan dipatuhi semua perintahnya. Nah, ini menandakan sebuah nilai tersendiri gitu. Masuk Islamnya beliau disebutkan oleh penulis di sini adalah yang paling masyhur kisahnya pada saat beliau mendengarkan kalau ada seseorang yang mengaku sebagai nabi dan dia pernah dengar dari pendeta-pendeta Nasrani yang waktu dia tinggal di negara Romawi, mereka berbicara, ini sudah dekat masa keluarnya nabi dan nabi itu akan keluar di sebuah kota yang bernama Mekah di Jazirah Arab. Sebagian ahli sejarah mengatakan Suhaib lari ke Mekah karena masalah ini. Ya, karena dia tahu kalau di situ akan keluar nabi terakhir. Yang jelas Suhaib pun mengatakan dia mendengarkan dari para pendeta-pendeta tersebut yang bilang akan keluar nabi terakhir bernama Muhammad dan disebutkanlah ciri-cirinya. Maka Suhaib pun pada saat mendengar Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai nabi, dia spontan pada saat itu mendatangi tempat Nabi SAW berkumpul, tepatnya Darul Arqam, namanya Darul Arqam. Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat yang masuk Islam dan Suhaib pun datang ke sana bertepatan bersama dengan Ammar bin Yasir. Ammar terkenal juga, nanti kita akan bahas kisahnya. Dia dengan ayahnya Yasir dan juga ibunya Sumayyah, dan Sumayyah adalah orang yang mati syahid, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Yasir juga termasuk orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Jadi orang tuanya Ammar adalah 2 orang yang pertama masuk Islam. Dan Ammar ini punya hukum, ada sendiri bahasan yang kita akan bahas nanti. Yang jelas Ammar sama Suhaib sama-sama ketemu dan Ammar ini budaknya Abu Jahal ya. Karena Yasir ayahnya dan ibunya Sumayyah budaknya Abu Jahal dan Abu Jahal yang membunuh mereka. Jadi sama-sama budak pada saat itu. Mereka pun masuk ya bersamaan tiba di Darul Arqam, lalu ya Suhaib bertanya kepada Ammar, kau mau apa di sini? Ammar bertanya, kau mau apa? Maka dua-duanya sepakat mengatakan, saya ingin mendengar tentang nabi yang terakhir ini, yang sekarang mengaku nabi. Maka keduanya pun masuk setelah mendengarkan beberapa penyampaian Nabi SAW, maka keduanya tiba-tiba syahadat pada saat itu. Ini ringkas tentang masalah ya bagaimana masuk Islamnya Suhaib radhiyallahu anhu. Kemudian teman-teman sekalian, dan itu bisa dilihat kalau yang pegang buku halaman 4748 dari 46 4748 menceritakan tentang masuk Islamnya dan bagaimana orang-orang Quraisy menyiksa ya setiap orang yang masuk Islam pada saat itu, termasuk Suhaib disiksa oleh orang-orang Quraisy ini. Tentu saja penyiksaan macam-macam ya, dipukulin, digebukin, dan umumnya pada awal bukan cuma Bilal, semua budak disiksa, ditarik ke bawah matahari lalu dijemur ya, dibiarkan kepanasan di atas padang pasir. Tentu teman-teman kalau yang belum pernah menginjakkan di padang pasir ini kalau kena cahaya matahari itu panas sekali, seperti bara api panasnya gitu kan. Berbeda dengan tanah, kalau kayak tanah kita memang masih lembab, kayak di Indonesia lembab. Kalau padang pasir beda karena dia kering. Jadi kalau musim dingin dia dingin, kalau musim panas dia panas, panas sekali. Nah, orang kalau disiksa di padang pasir itu bukan hal yang ringan, dan termasuk Suhaib bersama Bilal ya, bersama dengan Khabbab radhiyallahu anhu ajma'in, sahabat-sahabat ini, Migdad, semuanya ini ya disiksa oleh orang-orang Mekah dengan cara ditidurkan di padang pasir dari pagi sampai menjelang malam baru dibebasin gitu kan. Dibebasin itu pun dibelenggu, diikat, kemudian besok disiksa lagi seperti itu. Tapi mereka tetap sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap berusaha di malam hari pada saat mereka dilepaskan, mereka berusaha untuk lari dan mencoba mendengarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Jadi ini bukti nyata teman-teman sekalian bagaimana kekuatan Suhaib dalam memegang Islam. Sebagaimana tadi saya katakan di pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, tidak menunda kebenaran, begitu dengar langsung menerimanya, dan juga bagaimana mereka berpegang teguh pada kebenaran tersebut. Begitu tahu ini benar sudah selesai, istiqomah sudah pegang. Seperti antum sudah tahu, oh ini benar nih dalam agama, ini nggak mungkin salah. Udah pegang, istiqomahin sampai mati, tinggal tunggu sampai mati masuk surga. Udah. Tinggal begitu saja, sederhananya begitu. Para sahabat sederhana, memperjuangkan sampai meninggal dunia, udah apa yang Allah janjikan mereka akan dapatkan dengan keyakinan seperti itu.